Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian bersama Profesor Ahmad Soekardja. Menyambung episode sebelumnya, nih Prof, kita berbicara mengenai Riyadhah Ruhiyah. Nah, di episode sebelumnya itu ada kaitan antara Riyadhah Ruhiyah dengan Riyadhah Jasmaniyah. Nah, episode kali ini kita membahas kebalikannya, Prof. Seperti apa, Prof? Jasmaniyah tapi kaitannya dengan Riyadhah Ruhiyah. Dua macam riyadhah gerak badan atau olahraga ini satu sama lain terkait erat sekali. Sebab antara rohani dan jasmani, gerak rohani dan jasmani itu tidak bisa dipisahkan. Tidak akan terlaksana gerak rohani kalau jasmaninya tidak. Sebaliknya juga, jasmani tidak akan ada artinya apa-apa, kayak bangkai. Kalau rohaninya tidak hidup. Itu intinya itu. Lalu yang sudah dikemukakan pada episode yang baru lalu, itu Ar-Riyadhah Ar-Ruhiyah dengan contoh sholat dan baca Quran. Ternyata sholat dan baca Quran itu ya terkait erat, dan tanpa gerakan jasmani baca Quran tidak akan berjalan, sholat tidak akan berjalan. Ini kita balik. Apakah Riyadhah Jasmaniyah lepas dari Riyadhah Ruhiyah? Tidak. Sangat erat, tidak bisa dipisah. Contohnya misalnya, apakah badminton yang loncat-loncat keras, mukul dan lain-lain, itu kan tampaknya jasmani. Apakah rohaninya tidak ikut? Jelas ikut. Tanpa kegiatan rohani, misalnya semangat itu rohani. Harus mukul, pukulnya keras. Itu perintah rohani itu yang melaksanakan jasmani. Nah, lalu sehatnya jasmani dengan gerakan badminton itu membawa sehatnya rohani. Karena rohani bisa jadi segar gitu. Lalu ya katakanlah rohani itu senang hidup. Lalu melalui gerakan badminton hiduplah kedua-duanya. Baik jasmaninya maupun rohaninya. Lalu di antara contoh lain dari gerakan jasmani atau Riyadhah Al-Jismiyah yang erat kaitan dengan Riyadhah Ar-Ruhiyah adalah seperti yang sudah ditayangkan pada episode ke-6. Intinya begini, saya yang sudah manula umur 80 tahun pilih-pilih Riyadhah Jismiyah yang bagaimana yang cocok. Saya pilih ini. Nah, ini alatnya ya. Ini alatnya. Ini sepeda statis. Saya goes sekitar 20 menit. Ya gitu. Terus saya lanjutkan dengan gerakan-gerakan fisik. Mulai dari menggerakkan ujung jari kaki, terus bertahap sampai ke atas, sampai ke leher dan kepala. Untuk sepenuhnya dipersilahkan melihat kembali isi tayangan episode ke-6 mengenai kebugaran jasmani dan rohani. Baik Prof. Wah, cukup lengkap ya sudah nih pembahasan kita dari dua kajian ini yang berbicara mengenai Riyadhah Jismiyah dan Riyadhah Ruhiyah. Ternyata keduanya saling berkaitan erat, dan selama ini Pak Profesor Ahmad Soekardja di usia 80 tahun masih kelihatan segar bugar. Ternyata tadi rahasianya kita bisa lihat tadi di episode sebelumnya, dan episode sekarang tadi penjelasannya, dan satu lagi jangan lupa menyaksikan di episode 6 itu secara rinci Bapak Profesor Ahmad Soekardja mengulas tuntas apa saja yang dilakukan oleh beliau supaya tampak segar dan bugar di usia manula ini. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.